Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Miss Puji. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tematik di subtema ketiga. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dulu ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, masih dalam pembelajaran online. Meskipun begitu, semoga teman-teman bisa tetap semangat ya dan mengikuti pembelajaran sampai akhir. Sebentar lagi, kira-kira pertemuan kita itu hanya tinggal beberapa pekan lagi sampai kita menghadapi semester ganjil di bulan Desember nanti. Oke, semangat ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masih di tema kelima ya. Kita masuk ke subtema ketiga, yaitu mengenai keseimbangan ekosistem. Kita akan belajar di pembelajaran 1, 2, dan 3. Baik teman-teman, bisa buka di buku tematiknya. Ada di halaman 72. Di situ ada gambar ya mengenai ciri-ciri konsumen di dalam rantai makanan. Salah satu ciri konsumen adalah memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi yang digunakan nantinya untuk beraktivitas. Pada gambar di buku tersebut, elang yang berperan sebagai konsumen tertinggi dapat memangsa ikan ataupun tikus. Pada pembelajaran sebelumnya mungkin teman-teman sudah mengetahui mengenai rantai makanan ya. Miss akan ulang, rantai makanan adalah urutan proses memakan dan dimakan beberapa makhluk hidup di suatu ekosistem. Bahwa di dalamnya terdapat berbagai peran makhluk hidup yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Apa ciri-ciri dan contoh setiap peran tersebut dalam rantai makanan? Nah, tentunya sebelumnya sudah pernah belajar ya, bahwa di dalam rantai makanan tersebut, konsumen dapat memakan produsen atau konsumen lainnya di dalam suatu ekosistem. Hal tersebut mengakibatkan adanya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Namun, apabila populasi dari suatu makhluk hidup menurun ataupun terganggu, maka keseimbangan rantai makanan dan proses perpindahan energi pun terganggu. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Nah, konsumen memiliki sumber makanan lain di dalam suatu ekosistem. Sumber makanan lain tersebut juga akan memakan produsen atau konsumen lainnya. Baik teman-teman, bisa lihat di halaman 73 mengenai jaring-jaring makanan ya. Hubungan beberapa konsumen dan produsen dalam suatu ekosistem tersebut dapat kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Lalu apakah hubungan jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Nah, jaring-jaring makanan dapat terdiri atas beberapa rantai makanan. Pada di gambar di halaman 73 itu ada padi yang dimakan belalang. Lalu belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang, dan burung elang dimakan oleh pengurai. Nah, itu adalah salah satu contoh rantai makanan pertama. Lalu rantai makanan kedua ada padi yang dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh pengurai. Ya, itu ada di rantai makanan kedua. Sedangkan rantai makanan ketiga ada padi dimakan tikus, lalu dimakan burung elang, dan dimakan pengurai. Lalu yang untuk keempat, rantai makanan keempat ada padi dimakan belalang, dimakan bunglon, dimakan ular, lalu dimakan oleh burung elang, dan terakhir dimakan atau diakhiri dengan pengurai. Baik, anak soleh dan soleha, kita buka di halaman 74. Di situ ada teks yang berjudul rantai makanan di lingkungan sekitar. Nah, tugas teman-teman ya adalah mencari kosakata baru ya dari teks yang ada di buku kalian garis bawahi yang merupakan kosakata baru dan memiliki arti. Lalu nanti teman-teman ketika sudah selesai membaca dan juga selesai untuk menggaris bawah kalimat-kalimat ataupun kata yang baru kalian ketahui, nanti teman-teman bisa menuliskan arti atau kosakata baru tersebut di buku tulis ya, di halaman 75.
Di situ ada kata-kata baru yang harus kalian artikan yang bisa dicari melalui teks yang ada di halaman 74 ya. Yang pertama adalah rantai makanan, yang kedua dekomposer, yang ketiga konsumen tingkat 1, yang keempat produsen, kelima fotosintesis, 6 siklus, 7 konsumen, dan 8 karnivor. Tugas dari anak-anak yang soleh dan soleha itu hanya mencari artinya. Oke, nanti silakan yang ini dikirim via e-learning. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, buka halaman 76. Di situ ada yang merangkum. Miss akan bantu untuk menjawab ya. Ini di halaman 76. Hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Lalu langkah-langkah membuat peta konsep adalah menentukan kalimat utama atau ide pokoknya terlebih dahulu. Baik, anak yang soleh dan soleha, kita masuk ke pembelajaran 2, di mana masih menjelaskan mengenai perubahan pada rantai makanan, kemudian tentang informasi penting dalam teks non-fiksi, dan mengamati properti tari dan memperagakan gerakan tari daerah ya. Kita akan menjelaskan mengenai perubahan pada rantai makanan. Bahwa setiap makhluk hidup berperan penting dalam ekosistem. Ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen. Secara tidak langsung, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sebenarnya berperan untuk menjaga populasi konsumen lainnya agar tetap seimbang. Apabila terdapat penurunan populasi konsumen tersebut di alam, maka keseimbangan rantai makanan pun akan terganggu. Ya, perhatikan contoh di halaman 77 ya. Di situ ada gambar padi, tikus, dan ular. Dalam potongan rangkaian makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen 2 yang memakan tikus sebagai konsumen 1. Apabila jumlah populasi ular terus menurun dalam ekosistem, maka jumlah populasi tikus juga akan melonjak naik. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya pemangsa bagi tikus, sehingga tikus dapat terus berkembang biak. Akibatnya populasi tikus yang bertambah di ekosistem itu semakin tinggi kebutuhan makanannya, sehingga mengakibatkan tanaman padi cepat rusak dan kualitasnya menurun karena dimakan tikus ya. Dampak dari gangguan terhadap suatu populasi makhluk hidup dalam rantai makanan merugikan, bukan? Lalu apa penyebab penurunan populasi tersebut? Umumnya penyebab penurunan populasi tersebut disebabkan oleh manusia. Misalnya perburuan hewan secara terus-menerus. Lalu, adanya pembukaan lahan yang menjadi habitat bagi makhluk hidup, serta adanya pencemaran lingkungan yang membuat makhluk hidup tersebut mati. Ya, jadi itu mengganggu rantai makanan sehingga akhirnya juga mengganggu ekosistem yang ada di alam ya. Kemudian kita ke halaman 78. Oke, di halaman 78 di situ ada menemukan informasi penting teks non-fiksi ya. Kita baca bersama. Ternyata perubahan pada rantai makanan dapat memberikan dampak merugikan bagi suatu populasi dalam rantai makanan tersebut. Oleh karena itu, agar dapat bertahan hidup, adaptasi dari setiap komponen dalam rantai makanan sangat diperlukan. Itulah informasi yang didapatkan Nina setelah membaca sebuah teks ya. Nah, tahukah kamu selain menemukan ide pokok dalam suatu teks, kamu juga dapat menemukan informasi penting lainnya dalam suatu teks. Untuk mengetahuinya, tentu kita harus menggunakan kata tanya. Ya, di antaranya kata tanya tersebut adalah apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang dibahas dalam teks. Di mana untuk menanyakan tempat dalam suatu teks. Kapan untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu peristiwa yang dibahas di dalam teks. Siapa untuk menanyakan orang yang terlibat di dalam teks. Mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Dan bagaimana untuk menanyakan keadaan atau cara dalam suatu teks. Oke, di buku halaman 79 ada teks berjudul Pengaruh Perubahan Musim Terhadap Rantai Makanan. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita menjawab pertanyaan yang ada di bawah teks tersebut. Nanti Miss akan bantu untuk mengisi, silakan
kalian membaca terlebih dahulu, lalu siapkan alat tulisnya untuk mengisi jawaban di halaman 79 ya. Yang pertama, apa yang menyebabkan wabah ulat menyerang warga? Nah, dari teks tersebut, yang menyebabkan wabah ulat menyerang warga adalah karena musim hujan datang ya. Karena musim hujan datang sehingga konsumen tingkat 1 berupa ulat akan meningkat dan dia berkembang semakin banyak. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang mengalami kerugian apabila wabah ulat tidak segera ditangani? Ya, benar ya. Yang paling dirugikan adalah warga atau di sini adalah petani ya. Karena ulat menyerang padi. Pertanyaan ketiga, kapan ulat berkembang biak dengan cepat? Jelaskan penyebabnya. Yaitu pada musim hujan. Karena musim hujan menyebabkan cuaca cenderung lembab ya, sehingga ulat lebih cepat berkembang. Lalu pertanyaan keempat, apa tindakan warga yang dapat menambah perkembangbiakan ulat lebih tidak terkendali? Jelaskan ya, yaitu tindakan pemberian pestisida ya, karena tidak semua hewan bisa mati atau keracunan ya dengan menggunakan pestisida ya, sehingga justru malah bisa semakin mempercepat perkembangbiakan ulat tersebut. Lalu kita buka ya di halaman 80, pertanyaan kelima. Mengapa bisa terjadi ketidakseimbangan rantai makanan ketika musim hujan? Jelaskan ya. Karena musim hujan menyebabkan cuaca cenderung lembab sehingga ulat semakin cepat berkembang ya. Ketika ulat berkembang semakin banyak, sulit dihentikan karena burung kelebihan makanan, sehingga kondisi di mana banyaknya ulat tersebut mengganggu kegiatan masyarakat. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara alami yang dapat dilakukan untuk mengurangi perkembangbiakan ulat ya? Di sini hanya disebutkan bahwa cara alaminya adalah dengan mengumpulkan ulat tersebut lalu dibakar dan dikubur ya. Lalu sementara untuk yang di puncak dan pohon bisa disuluh dengan daun kelapa atau obor bambu. Ya, di situ cara alaminya. Untuk di bagian bawahnya silakan teman-teman isi sendiri ya. Teman-teman sudah bisa mencari ide pokok dan kalimat penjelasnya. Kita ke properti tari dan cara memperagakan gerakan tarian daerah ya. Salah satu bentuk interaksi ya dalam karya seni adalah tarian ya. Dan dalam gambar tersebut itu ada yang sedang memperagakan gerakan tari cendrawasih ya, yang terinspirasi dari kehidupan burung. Meskipun berasal dari Papua ya, tari cendrawasih itu justru berasal dari Bali ya. Kemudian di situ properti tari yang digunakan adalah sampur atau selendang berwarna cerah ya, berwarna kuning seperti bulu cendrawasih, di mana sampur tersebut diselipkan di belakang ya, diselipkan di belakang, di pinggang ya, di mana di sampur tersebut melambangkan sayap burung cendrawasih. Ya, kemudian penari juga memakai mahkota dengan ornamen jambul bergaya Panji ya, itu adalah properti tarinya. Baik teman-teman, untuk ayo merangkum dan ayo berlatihnya teman-teman bisa mengisi sendiri ya, dan diisi dengan seksama, tidak perlu dikirim ke e-learning ya. Baik teman-teman, anak-anak yang soleh dan soleha, kita masuk pembelajaran ketiga. Di sini kita akan belajar mengenai faktor pendukung gotong royong, lalu mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, dan membuat kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks. Menjelaskan faktor-faktor pendukung gotong royong ya. Dalam gambar di halaman 83, anak-anak dapat melihat tentang gotong royong dalam memperbaiki jalan
ya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar kegiatan gotong royong dapat terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain adalah, teman-teman lihat di halaman 84. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu faktor pendukung gotong royong ya. Sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong menjadi ringan dan cepat selesai karena para warga bekerja sama menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Jalan merupakan fasilitas yang digunakan oleh seluruh warga. Setiap warga bertanggung jawab untuk menjaganya. Jadi ketika jalan rusak atau kotor, warga bergotong royong untuk membersihkan dan memperbaikinya. Yang ketiga adalah toleransi. Memperbaiki jalan atau bergotong royong diikuti seluruh warga, di mana warga itu berbeda budaya, agama, suku, serta ras, mereka membaur. Dan mereka bekerja tanpa membeda-bedakan. Jadi sifat toleransi ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Yang keempat adalah semangat kebersamaan. Adanya semangat kebersamaan antar warga membuat kegiatan gotong royong berjalan dengan lancar. Semangat kebersamaan menimbulkan kepedulian antar warga. Oke, kita langsung ke bagian bawahnya di halaman 84 menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia berada di jalur persilangan perdagangan dunia sehingga memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Salah satu pengaruh dari letak geografis tersebut adalah adanya pengaruh kebudayaan sosial bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, bangsa asing tiba di Indonesia melalui jalur pelayaran. Kita bisa lihat dari peta jalur pelayaran yang ada di halaman 85. Oke, menurut peta tersebut bahwa Indonesia letaknya sangat strategis ya. Ini menyebabkan interaksi antar bangsa, terutama Indonesia ini ya menjadi bangsa yang terbuka ya. Dan saling bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi kerjasama tersebut menyebabkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Apa keuntungannya? Nah, kondisi letak geografis Indonesia mempengaruhi keragaman suku, bahasa, dan budaya pada masing-masing wilayah di Indonesia. Contohnya, bahan-bahan pembentuk rumah adat di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada bahan alam yang terdapat di daerah tersebut. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang letaknya berjauhan membuat setiap pulau memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Namun demikian, kebudayaan tersebut menjadi ciri khas daerahnya masing-masing yang harus dilestarikan. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman budaya ini pun menjadi keunikan dan daya tarik bagi bangsa yang lain. Oke. Di bagian bawah halaman 85, teman-teman bisa membaca teks mengenai penyebab keragaman budaya di Indonesia. Ya, teman-teman bisa baca secara mandiri, oke? Baik, teman-teman, untuk materi yang hari ini sudah selesai ya, teman-teman. Kita lanjut dengan mengerjakan Bu Pena di subtema 1 di halaman 99, oke? Silahkan dibuka Bu Penanya. Oke, di halaman 99, pertanyaan nomor 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Informasi yang disajikan dalam bentuk non-fiksi berupa, jawabannya adalah C, kenyataan. Ya, jadi non-fiksi itu artinya berdasarkan kenyataan. Yang kedua, untuk memudahkan saat menguraikan informasi pada teks non-fiksi, kita dapat memetakan informasi teks non-fiksi menggunakan D, peta pikiran atau biasa disebut dengan peta konsep ya. Lalu yang ketiga, ide pokok paragraf di atas adalah suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, kemudian yang keempat adalah makna kata komponen dalam paragraf di atas adalah unsur. Dan ini adalah jawaban nomor 5 ya. Silakan disalin di kertas selembar. Untuk pembelajaran IPA yang pertama, hewan yang termasuk omnivora adalah
beruang, orangutan, dan ayam ya. Karena singa dan rusa itu singa pemakan daging dan rusa daun-daunan. 2. Bentuk bagian tubuh berupa lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh kelompok hewan serangga ya. Lalu yang ketiga, bagian tubuh yang dimakan oleh tupai adalah biji. Yang nomor 4 adalah bagan daur hidup hewan lalat ya. Bisa tulisan saja yang mengarah ke samping atau boleh gambar juga boleh. Yang kelima, perbedaan antara metamorfosis dan tidak bermetamorfosis, yaitu pada metamorfosis dia mengalami perubahan bentuk ya. Sedangkan yang tidak bermetamorfosis tidak mengalami, dia sama bentuknya. Oke, itu ya. Untuk SPDB, berikut yang termasuk lagu dengan tangga nada mayor adalah Maju Tak Gentar, yang A. Yang kedua, berikut yang termasuk lagu dengan tangga nada minor, yaitu Syukur. Interval nada pada lagu bertangga nada mayor adalah 1, 1,5, 1, 1,5. Kemudian ciri lagu bertangga nada mayor yaitu bersifat optimis, penuh keyakinan ya, atau bernyanyikan dengan riang. Lalu yang kelima, perbedaan antara lagu nada mayor dan minor. Yaitu tadi tangga nada mayor bersifat riang dan tangga nada minor bersifat sedih ya, boleh begitu lebih singkat. Kemudian yang B, tuliskan masing-masing contoh lagunya. Mayor lagunya Kebunku dan Kucingku, sedangkan minor Syukur dan Gugur Bunga. Untuk yang IPS, nomor 1, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu C, benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, salah satu samudera yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik ya. Yang ketiga, simbol segitiga pada peta ya adalah gunung, menampakkan gunung. Yang keempat, penyebab Indonesia menjadi pusat perdagangan laut internasional adalah letak Indonesia yang strategis dengan jalur perdagangan ya. Kemudian yang kelima, 3 contoh kenampakan alam serta potensi sumber daya alamnya dan mata pencarian ya. Laut, sumber daya alamnya adalah perikanan, ikan-ikanan ya, pekerjaannya adalah nelayan. Gunung, potensinya adalah pertanian atau padi itu ya. Kemudian pekerjaannya adalah petani, sedangkan sungai itu adalah perikanan ya, sama pekerjaannya adalah penambak ikan atau udang. Untuk PKN 1, manfaat semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat adalah D, mempererat persaudaraan antar warga. Yang kedua, berikut yang merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di sekolah adalah menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Yang ketiga, saat teman sedang menyampaikan pendapat, sikap kita sebaiknya adalah mendengarkan ya. Yang keempat, butir kedua Sumpah Pemuda berbunyi, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan untuk yang nomor 5 bisa dilihat di layar ya, di teks ada 5 upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Oke, berakhir pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa learningnya dikerjakan ya. Assalamualaikum.